organ pencernaan manusia. Hari ini, Doni mengalami diare. Dia tidak pernah memilih makanan. Dia selalu makan apapun karena Doni berpikir bahwa semua makanan itu sama saja. Pasti ujungnya akan menjadi kotoran juga. Ia tidak tahu bahwa sebelum menjadi kotoran, makanan perlu dicerna melalui organ-organ pencernaan. Nah, supaya Doni tidak mengalami diare lagi, yuk kita pelajari apa saja sih organ-organ yang bertugas untuk mencerna makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Yang pertama, mulut. Mulut adalah tempat awal masuknya makanan. Di dalam mulut, makanan harus dikunyah sampai halus sebelum masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam mulut ada 3 macam bagian. Apa saja sih? Yang pertama, gigi. Gigi bertugas untuk menghancurkan makanan di dalam mulut. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu. Sedangkan setelah remaja, gigi akan lepas dan tumbuh kembali menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Lalu, di dalam mulut juga terdapat lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan karena pada bintil lidah yang tersusun atas saraf-saraf pengecap. Dengan lidah, kita dapat merasakan berbagai jenis rasa pada makanan, seperti manis, asin, asam, dan pahit. Lidah juga membantu membolak-balikkan makanan di dalam mulut dan mendorongnya ke kerongkongan. Lalu dalam mulut juga terdapat air liur, atau bisa juga disebut dengan ludah. Air liur atau ludah ini penting untuk membantu kita mencerna makanan, membersihkan mulut, dan melawan kuman. Jika air liur berkurang, kita bisa mengalami kesulitan menelan, bau mulut, dan gigi berlubang. Lalu, organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan perut. Saat kita menelan makanan yang sudah dikunyah, makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan bekerja seperti jalan yang membawa makanan dari mulut ke perut. Organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah bagian penting dalam pencernaan kita. Setelah makanan melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung bekerja untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus dengan bantuan asam lambung. Cairan asam lambung ini membantu memecah makanan agar tubuh bisa menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus bekerja untuk menyerap semua nutrisi baik dari makanan, seperti vitamin dan energi yang dibutuhkan tubuh agar sehat dan kuat. Setelah nutrisi diambil, sisa makanan akan dikirim ke usus besar untuk dikeluarkan. Dalam usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 ceri atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Pada usus besar terjadi proses penghancuran sisa-sisa makanan menjadi feses atau tinja. Proses penghancuran tersebut dibantu oleh bakteri pembusuk yang ada di dalam usus besar. Pada usus besar juga terjadi penyerapan air dan garam mineral. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus adalah bagian tubuh yang menghubungkan rektum dengan luar tubuh. Di anus ada otot yang disebut otot sphincter, yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus.
Fungsi utama anus yaitu untuk mengeluarkan tinja saat buang air besar. Nah, setelah mengetahui berbagai macam organ-organ pencernaan, semoga Doni bisa lebih cermat dalam memilih makanan. Setelah ini, Doni dan teman-teman semuanya harus menjaga kebersihan makanan dan selalu memilih makanan yang sehat agar pencernaan kita pun menjadi sehat.